Bab 366. Ini pertama kalinya para bandit itu memakai baju zirah. Mereka sedikit tidak leluasa dan tidak tahu cara memanfaatkannya semaksimal mungkin. Lain halnya dengan para veteran pasukan zirah hitam dan prajurit veteran lain yang mengenakan baju zirah terusan dan membawa pedang. Keterampilan seni bela diri mereka jauh di atas para bandit. Mereka juga memiliki pengalaman bertempur di medan perang yang kaya. Para veteran ini mengabaikan senjata yang digunakan para bandit untuk menyerang. Sebaliknya, mereka mengandalkan baju zirah mereka untuk bertahan. Begitu pedang Treksa ditebaskan, bandit langsung jatuh dan menjerit kesakitan. Prajurit veteran bertempur sesuai perintah saat berperang kavaleri bangsa Agrel. Namun, saat melawan para bandit, mereka memukul membabi buta tanpa sedikit pun rasa takut. Dalam waktu singkat, para bandit kejam itu sepenuhnya dikalahkan. Sebagian besar dari 300 orang bandit itu tergeletak di tanah sambil menjerit kesakitan, sementara sisanya berpencar dengan tergesa-gesa. Molika yang diadang Rudy mengandalkan tubuhnya yang gesit untuk terus mundur. Namun, dua veteran pasukan zirah hitam mengelilingi Molika, membuatnya terpojok. Dia lantas dijatuhkan oleh Rudy dengan satu gerakan dan ditahan di bawah kuda Wira. Wira, bunuh saja aku. Setelah aku jadi arwah penasaran pun, aku tetap nggak akan melepaskanmu. Seru Molika yang berlutut di tanah dengan marah. Kemudian, dia menangis lagi dan berkata, Mary, adikku yang malang, kakakmu nggak kompeten, nggak mampu membalaskan dendammu. Aku nggak bisa membunuh pencuri nggak tahu malu itu. Wira melirik Molika sekilas. Danu berjalan menuju sisi sebuah pohon, lalu mencabut pedang Treksa di pinggang Mary dan memotong tali yang mengikatnya. Aduh, rintih Mary yang terbangun karena merasa sakit setelah jatuh ke tanah. Dia mengusap bagian belakang kepalanya dan mengerutkan alis saat melihat pinggang rampingnya. Pedang itu menembus pakaiannya, tetapi tidak melukai kulit dan tubuhnya. Mary, seru Molika. Tanpa tahu bagaimana adiknya bisa selamat, Molika menangis kegirangan. Dia langsung bangkit dan bergegas mendekat. Ketua Mary. Para bandit yang tergeletak di tanah tercengang, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Danu mengoleskan cat merah pada pedang Treksa ke sol sepatunya, lalu kembali menyarungkan pedang itu. Dian yang berada di dalam kereta dengan tirai terbuka pun menghela napas lega dan berkata, ternyata Tuan Wira pura-pura membunuh Mary untuk membuat Molika kehilangan logika. Dengan begitu, Molika akan bertarung dengan membabi buta. Mary, kamu belum mati. Kukira aku nggak akan pernah bertemu denganmu lagi, ujar Molika. Fakta bahwa adiknya selamat membuat Molika girang setengah mati. Dia terus memeluk Mary dan menolak untuk melepaskannya. Sudah, Kak, berhentilah menangis, kenapa kamu juga jatuh ke tangan si pencuri ini? Tanya Mary sambil menyeka air mata Molika. Dia mengerutkan alisnya saat melihat para bandit yang tergeletak di tanah. Aku nggak mendengarkan Jamal dan terjebak dalam perangkap pencuri itu. Jawab Molika dengan kesal. Dia menyesal tidak mendengarkan peringatan Jamal dan malah menendangnya. Wajah cantik Mary memerah, dia juga merasa menyesal. Akhirnya, Mary berkata, jadi, kita harus gimana sekarang? Jangan takut, ada kakak di sini, ujar Molika. Sambil menyeka air mata, Molika bangkit, lalu datang ke depan kuda Wira dan berlutut seraya berkata, Tuan, kami berdua sudah jatuh ke tanganmu, kamu bisa membunuh atau menyiksaku sesukamu, tapi tolong lepaskan adikku, mulai sekarang, aku, Molika, akan menjadi anak buah yang setia. Aku akan melakukan semua yang kamu perintahkan. Enggak, aku yang memulai masalah ini. Aku harus tanggung jawab sendiri, kata Mary. Mary pun berlutut pada Wira dan berkata, selama kamu melepaskan kakakku, aku akan menjadi sandera jangka panjangmu. Aku akan jadi pelayanmu dan melakukan apapun yang kamu mau. Sudah, jangan berdebat lagi. Syaratku masih sama. Potong Wira. Dia melirik kedua bersaudara itu, lalu berkata dengan suara yang dalam, selama kalian nggak buat masalah, kalian aman. Tapi, kalau kalian mulai berulah lagi, aku akan menghancurkan Yispohan saat aku datang lagi lain kali. Molika berkata dengan hormat, jangan khawatir, Tuan. Setiap kereta dusun Darmadi yang lewat akan menjadi tamu terhormat Yispohan. Aku nggak butuh janji, tapi tindakan nyata, balas Wira. Dia melambaikan tangannya, lalu melanjutkan. Kalian berdua punya waktu 15 menit untuk diskusi. Kedua kakak beradik itu berjalan menjauh, tetapi mereka masih berada di sekitar iring-iringan kereta. Molika berkata dengan suara rendah. Mary, ikutlah dengan Tuan Wira. Singkirkan temperamen berapi-apimu, jangan berani melawannya. Lakukan apapun yang dia perintahkan. Jangan cerewet seperti saat kamu di desa. Maaf, Kak, seharusnya aku nggak membajak iring-iringan keretanya. Sekarang, kakak malah ikut diancam, ujar Mary. Dia menyeka air matanya. Lalu melanjutkan dengan suara rendah. Jangan khawatir, Kak. Kalau aku dapat kesempatan, aku akan kabur diam-diam. Molika membalas dengan ekspresi kaget. Jangan lakukan itu. Wira itu pria cerdik yang bisa membuat berbagai perangkap. Waktu kamu melihat suatu kesempatan menyerang, itu sebenarnya sengaja diberikan olehnya. Apa kamu sudah lupa apa kata Jamal? Bab 367. Mary mengerutkan alisnya, tampak tidak puas. Mengetahui sifat adiknya, Molika kembali memperingatkan dengan cemas. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Kamu bisa mati kalau membuatnya marah. Dia bukan orang baik. Kali ini, Mary mengangguk setuju.
Si pencuri ini memang bukan orang baik, 15 menit sudah berlalu. Meski tidak rela, kakak beradik itu tetap harus berpisah. Iring-iringan kereta itu pun berangkat. Mary ikut dengan Wira ke Dusun Darmadi untuk menjadi sandera jangka panjang. Sementara itu, Molika berdiri diam di tempatnya, menyaksikan kereta itu pergi, para bandit lainnya berkumpul, termasuk Jamal yang bergegas mendekat. Jamal berkata, "Nggak usah khawatir, Ketua. Tuan Wira itu pria yang baik. Dia juga sangat baik pada saudara-saudaraku sebelumnya, dia nggak akan menyiksa Ketua Mary." Orang yang baik. Bibir Molika berkedut-kedut saat dia berkata, "Jamal, Mary dan aku berakhir begini karena nggak mendengarkan nasihatmu. Aku harus minta maaf padamu." "Nggak perlu begitu, Ketua," tolak Jamal. Kemudian, dia buru-buru melanjutkan. "Aku juga pernah dikalahkan Tuan Wira sebelumnya, makanya aku tahu betapa mengerikannya dia." Molika mengerutkan alis dan mengangguk. Tiba-tiba, seorang bandit yang sebelumnya merupakan jenderal pembelot menghibur. "Ketua, sejujurnya bukan hal yang memalukan kalau Ketua kalah darinya." Molika memasang ekspresi muram, sementara para bandit memelototi dengan marah. Melihat itu, mantan prajurit pembelot itu buru-buru melanjutkan. "Dia bukan orang biasa. Dia itu Tuan Wahyudi yang menembak mati Raja Tanui. 100.000 kavaleri bangsa Agrel saja dikalahkannya. Jadi, tentu saja kita, para bandit, bisa dia kalahkan dengan mudah." "Apa, jadi dia Tuan Wahyudi?" Jamal, Molika, dan para bandit itu tercengang, bulu kuduk di tubuh mereka bahkan sampai berdiri. Pantas saja Wira punya busur yang begitu kuat, tak heran pula dia punya baju zirah terusan. Ternyata Wira adalah Tuan Wahyudi. Ispohan telah menunggu lama untuk berkomplot melawan Wira, masih untung mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan. Setelah tertegun beberapa saat, Molika menepuk dahi bandit itu sambil berkata, "Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kalau kamu bilang lebih awal, mana mungkin aku akan menyerang Tuan Wahyudi?" "Sialan, apa kamu tahu, dengan membunuh begitu banyak bangsa Agrel, Tuan Wahyudi itu sudah membalaskan dendamku. Kalau aku masih menyerangnya, itu namanya nggak tahu terima kasih, kenapa kamu nggak bilang lebih awal?" "Ketua, waktu itu aku juga sangat ketakutan. Setelah lebih tenang, aku baru turun gunung." Ratap mantan prajurit pembelot itu sambil memegangi kepalanya. Sementara itu, Jamal larut dalam lamunannya, potensi Wira jauh melebihi ekspektasinya. Selama Wira bersedia membantunya, aliansi rute dagang asri, amnesti kerajaan, dan pemberian kehormatan bagi leluhurnya pasti bisa segera terwujud. Setelah menamparkan mantan prajurit pembelot itu beberapa kali, Molika mendongak dan membusungkan dadanya. Raja Tanui bahkan tidak mampu mengalahkan Wira dan berakhir mati tertembak. Namun, dirinya, Molika, berhasil selamat setelah bertarung melawan Wira. "Mary, kamu harus melayani Tuan Wahyudi dengan baik. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Selama kamu melayani Tuan Wahyudi dengan baik, kita pasti bisa melakukan hal-hal besar di Ispohan," batin Molika. Iring-iringan kereta melaju ke selatan, melewati kota Nilam, desa Tepon, dan pegunungan Dajore tanpa menemui hambatan apapun. Saat melewati pegunungan Dajore, tidak ada satupun bandit yang datang mengadang. Iring-iringan kereta itu sampai di Dusun Darmadi dengan lancar, lalu membuat seluruh isi dusun gempar. Wira mengeluarkan permen, lalu meminta Mary dan Dian untuk membagikannya kepada sekelompok anak yang berkumpul. Anak-anak memandang kedua wanita asing dan cantik itu dengan penuh rasa ingin tahu, lalu mengambil permen dengan takut-takut. Gavin, anggota tim penangkap ikan, tim penjual ikan, tim pembelian, dan kantin bergegas mendekat. "Kak Wira, kenapa kamu jadi kurusan? Makanan di luar nggak enak, ya? Jangan terlalu hemat dong." "Kak Wira, kudengar ada perang yang meledak di utara, apa yang terjadi? Kenapa Paman Hasan, Dodi, Sony, dan Danur nggak pulang? Apa kamu sudah membeli garamnya? Koki di kantin, cepat pergi masak. Biarkan Kak Wira dan yang lainnya makan dulu, baru kita ngobrol." Mary tercengang melihat Wira yang menanggapi berbagai pertanyaan penduduk dusun dengan ramah sambil tersenyum. Menurutnya, Wira adalah pencuri yang kejam, tetapi ternyata dia sangat baik kepada sesama penduduk dusun. Saat menanggapi pertanyaan penduduk dusun satu persatu, Wira tiba-tiba memfokuskan matanya kepada sekelompok orang di kejauhan. Dia mengerutkan alis dan bertanya, "Kenapa mereka ada di sini?" Bab 368. Di kejauhan, Farel dan gadis berpakaian ungu yang mengenakan jubah mondar-mandir di dusun. Mary tercengang melihat mereka. Pemuda berpakaian putih itu sangat tampan, bahkan lebih menawan dari Wira yang tak tahu malu. Hani, istri Paman Hasan, berkata, "Pemuda itu bilang kalau dia temanmu dan ingin menunggumu kembali ke dusun. Jadi, aku membiarkan mereka tinggal di rumah baru Danu. Dia memberiku 5 juta. Saat Farel dan gadis berpakaian ungu itu datang, seluruh dusun benar-benar terkejut. Mereka belum pernah melihat wanita dan pria yang berparas begitu memesona sebelumnya. Mereka juga terpesona dengan tutur kata sopan dan kemurahan hati kedua orang itu dalam mengeluarkan uang. Wira berkata dengan nada serius, "Semuanya, ingatlah, nggak peduli berapa banyak uang yang diberikan seseorang di masa depan, jangan biarkan orang luar yang nggak diketahui asal-usulnya tinggal di dusun." Wira baru pernah bertemu satu kali dengan keduanya, jadi mereka sama sekali bukan teman. Mengapa mereka datang ke Dusun Darmadi untuk menunggunya? Dusun Darmadi adalah markasnya, tempat pedang Treksa ditempa, serta gula dan sabun dibuat. Tidak seorang pun diizinkan berbuat onar di sini.
Hani buru-buru berkata, Wira, kami mengawasi tempat-tempat penting dan nggak membiarkan mereka mendekat. Aku juga nggak menerima uangnya karena khawatir dia benar-benar temanmu. Kalau aku nggak membiarkannya tinggal, aku takut menyinggung perasaannya. Tapi, aku nggak menerima uangnya karena takut membuatmu malu. Penduduk dusun tidak bodoh. Tempat menempa pisau, membuat gula, dan membuat sabun selalu dijaga dengan ketat. Mereka tidak sepenuhnya mempercayai Farel dan gadis berpakaian ungu itu. Jadi, mereka mengatur orang untuk menjaga tempat-tempat itu. Wira memuji, Bibi Hani, kamu melakukan hal yang tepat. Meski gembira karena dipuji, Hani tetap berkata dengan cemas. Wira, apa mereka orang jahat? Aku kurang tahu. Wira menyipitkan matanya dan tersenyum sambil berkata. Tapi, aku mendapatkan banyak uang darinya di kota. Farel mendapatkan 2 dari 3 pedang Treksa dengan membayar 2,5 miliar. Salah satu penduduk dusun berkata dengan cemas. Apa dia datang ke sini untuk meminta uang? Soal masalah di kota, para penduduk di kota hanya tahu bahwa pasukan bangsa Agrel datang menyerang, sisanya, mereka sama sekali tidak tahu. Sudah, jangan pikir sembarangan dulu, semuanya. Biar aku yang cari tahu nanti, ujar Wira untuk menenangkan penduduk dusun. Kemudian, Wira menunjuk Dian dan berkata, ini Nona Dian, putri keluarga Wibowo di kota. Aku mengundangnya datang untuk membantu mengelola bisnis desa, mulai sekarang, semua urusan bisnis akan menjadi tanggung jawabnya. Dian membungkuk dengan gemulai sambil berkata, halo, semuanya, mohon kerjasamanya, iya. Sikap Dian ini mengejutkan Wira. Di era ini, konsep superioritas dan inferioritas adalah hal yang serius. Biasanya, keluarga kaya selalu meremehkan rakyat jelata. Wira tidak menyangka bahwa Dian yang merupakan putri dari keluarga kaya akan membungkuk kepada para penduduk dusun. Sebelumnya, dia bahkan khawatir Dian akan depresi selama berada di dusun Darmadi. Mohon kerjasamanya juga, Nona Dian. Penduduk dusun merasa tersanjung, mereka semua pun balas membungkuk pada Dian. Banyak orang tahu bahwa keluarga Wibowo di kota adalah keluarga kaya, sikap sopan wanita yang datang atas undangan Wira ini membuat para penduduk dusun gelagapan. Kemudian, Wira menunjuk para prajurit veteran dan menambahkan. Orang-orang ini baru saja keluar dari medan perang, mereka terampil dalam seni bela diri dan juga bisa diandalkan. Kedepannya, mereka akan bertanggung jawab atas keamanan transportasi garam, semuanya, tolong rukun-rukun, ya. Para prajurit veteran mengepalkan tinju tanda hormat sambil berkata. Halo, semuanya. Para prajurit veteran ini berasal dari keluarga miskin sehingga mereka mudah berbaur dengan orang-orang dusun. Penduduk dusun juga menangkupkan tinju mereka sebagai balasan. Wira menunjuk ke arah veteran pasukan Zirah Hitam dan memperkenalkan. Mereka rekan Paman Hasan yang sudah memberi kontribusi besar di medan perang, mereka juga orang-orang dengan kemampuan hebat. Mulai sekarang, mereka akan menetap di dusun ini, selama mereka berada di sini, para bandit nggak akan berani datang. Para veteran pasukan Zirah Hitam mengepalkan tinju yang buru-buru dibalas penduduk dusun. Kemudian, Wira memandang para wanita yang ada di sana. Kakak-kakak, mereka semua pria lajang. Kalau kalian sempat, kalian bisa mencarikan pasangan untuk mereka. Nggak usah cemas soal mahar. Kedepannya, gaji bulanan mereka akan menjadi sama besar seperti gaji Paman Hasan. Para wanita itu memandang para veteran pasukan Zirah Hitam dengan mata berbinar sambil memikirkan tentang putri kerabat mereka.